Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, berjumpa lagi dengan saya, Mas Priyo. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang masalah di dunia retail. Ada beberapa masalah yang biasanya muncul di dunia retail, tapi saya ingin membahas satu saja dulu. Karena kalau ini masalah dibiarkan bisa jadi benalu untuk pengusaha atau orang yang punya usaha di bidang retail. Oke, disimak video selengkapnya. Untuk bidang usaha retail atau kelas pengecer tentu banyak sekali masalahnya. Apalagi kelas retail atau pengecer itu adalah sebuah rantai distribusi akhir yang bertujuan kepada konsumen atau pengguna produk suatu pabrik. Nah, karena kalau dilihat dari posisi retail itu biasanya berada dekat dengan pemukiman atau wilayah tempat tinggal. Biasanya di desa, di dalam dekat rumah, jajaran rumah, perumahan seperti itu. Nah, untuk masalah sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi masalah untuk kita ketika kita membuka usaha retail. Biasanya mungkin satu, faktur nota, dua adalah persaingan harga, dan ini lazim lah terjadi di mana saja. Apalagi tidak Anda saja yang membuka retail di suatu wilayah tersebut. Nah, yang satu ini, ada satu lagi yang ini bisa menjadi benalu, yaitu ketika kita dihadapkan kepada konsumen, yaitu kita bermasalah dengan konsumen. Bermasalahnya bukan karena apa-apa, biasanya karena hutang, kasbon. Nah, seperti itu. Makanya ada meme mungkin dari Sabang sampai Merauke seperti itu semuanya. Jepang hancur karena bon, kalau warung hancur karena bon. Nah, itu memang meme nasional lah, itu dimana-mana umum lah seperti itu biasanya. Nah, kalau kita berurusan dengan masalah bon, itu bisa menjadi benalu. Lama kelamaan, sedikit demi sedikit, lama-lama bon itu menumpuk, dan itu sangat memberatkan usaha di kelas retail. Kecuali kita memang mempunyai usaha lain atau tidak mengandalkan dari satu jenis saja, itu nanti lama-lama jadi benalu. Kita kesulitan untuk berbelanja, untuk membayar operasional, itu kita pasti akan kesulitan. Apalagi untuk teman-teman yang mempunyai usahanya masih skala kecil, kita harus bisa bersaing dengan pelanggan. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu harus segera, tidak bisa ditunda-tunda. Biasanya terjadi karena kita memberikan hutang itu satu, biasanya pada orang terdekat. Yang keduanya pada langganan yang sering berbelanja. Biasanya kalau kita berada di lingkungan yang dekat dengan area sekolah atau area keramaian, biasanya banyak pedagang jajanan yang bon atau bayarnya kurang. Oh, uangnya kurang 5.000, uangnya kurang segini. Lama-lama kan menumpuk. Nah, di situ nanti ketika kita berpikir, oh, kita bersaing dengan toko A. Toko A itu menjual dengan harga murah, miring lah, beda gopek atau gopek 1.000. Tapi kita di situ berani memberikan hutang kepada konsumen. Itu untuk menarik konsumen, biasanya biar ramai. Memang bener ramai. Dari satu orang itu akan tersebar. Oh, di sana bisa dihutang. Oh, di sana bisa dihutang.
lama-kelamaan ramai. Banyak orang yang meminta, oh disamakan seperti itu, disamakan seperti itu, dikasih bon. Itu sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan untuk usaha kelas retail. Lebih baik kita pahit di awal kepada konsumen daripada menumpuk di belakang. Kita tidak bisa mampu berdiri. Kalau kita banyak hutang, kita nggak bisa bayar ke sales atau kita nggak bisa belanja, nggak mungkin kita akan minta tolong kepada mereka. Nah, jadi ada tips dari saya untuk mengatasi tetangga-tetangga atau para pedagang jajanan yang dalam tanda kutip utang tadi. Oh ya, di video kali ini saya juga lupa untuk menyampaikan, saya tidak ingin memojokkan salah satu pihak. Jadi di sini video saya untuk mengedukasi para pelaku usaha, kemudian untuk mengedukasi konsumen. Jadi bersifat edukasi. Ada beberapa tips dari saya untuk menghindari atau mengurangi angka hutang yang terjadi di kelas retail. Yang pertama, kita pampang tulisan dilarang bon. Nah, biasanya melihat dari situ nanti sudah orang yang punya niatan bon jadi berkurang. Yang kedua, jika memang masih ada yang nekat untuk berhutang, kita harus menulisnya di buku catatan secara tertulis, karena biasanya kebanyakan kelas retail itu hanya secara lisan, jadi tidak ada hitam di atas putih. Kemudian kita harus rajin untuk menanyakan pelunasannya, kapan dibayarnya. Kalau perlu, jika memang seminggu sekali kita wajib untuk menanyakan. Nah, kalau masih tetap bandel, tuliskan tambahan, berhutang itu akan memutus tali silaturahmi. Itu yang paling berat, ya kan? Memang benar untuk hutang itu antara teman atau tetangga, saudara pun kalau berurusan dengan hutang itu biasanya kita jadi malas untuk berinteraksi dengan teman-teman, dengan tetangga, akhirnya kita kan nggak enak kan. Itu memutus tali silaturahmi. Dan kita harus mengkomunikasikan dengan baik. Kemudian kalaupun masih tetap tidak bisa seperti itu, biasanya kita ajak lagi ngobrol secara personal, 4 mata lah. Terutama biasanya kalau ada pedagang-pedagang jajanan yang melakukan hal seperti itu, kita membalikan realitanya seperti apa. Bagaimana kalau posisi kita sebagai penjual? Tentunya penjual jajanan itu tidak akan menghutangkan kepada orang yang beli jajanan, itu nggak akan. Kita coba obrolkan seperti itu. Akang atau masnya beli di tempat tukang jajanan, tapi kita hutang, boleh nggak kira-kira? Dan orang beli jajan itu nggak ada yang utang. Orang kalau kurang 1.000-2.000, nggak semua orang seperti itu. Tapi memang tidak semua orang mempunyai tabiat jahat atau jelek seperti itu. Memang ada beberapa, tapi kalau diterus-teruskan biasanya kita akan beri kelonggaran. Dari mulut ke mulut itu pasti akan nyampe, oh di sana bisa diutang, di sana bisa diutang. Nah, itu tips dari saya. Kemudian dari serangkaian tips saya itu biasanya setelah kita memberikan
peringatan atau kita melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan, biasanya orang itu jadi segan, nggak berani untuk melakukan hutang lagi, itu nggak berani. Ya memang terkadang setelah kita menyampaikan, kita komunikasikan, dia tidak berbelanja lagi kepada kita, it's okay, nggak masalah. Rezeki itu bukan mereka yang atur, rezeki itu bukan dari mereka, rezeki itu dari mana saja. Kita harus menanamkan pokok pemikiran seperti itu. Jadi semoga dengan tips saya tadi bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan menjadi edukasi untuk kita semua, terutama yang mempunyai kebiasaan berhutang. Segeralah dibayar hutangnya ya. Dan kemudian saya tambahkan lagi, kalau memang tidak dibayar ya kita niatkan sebagai sedekah. Mungkin di masa lalu kita memiliki kesalahan yang tidak kita sadari, kita ikhlaskan saja, siapa tahu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan apapun yang kita lakukan pekerja itu dengan jujur, amanah, telaten, dan kita harus bersyukur. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.